Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, para penonton dan saudara-saudari yang tersayang. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantoro ingin mempersembahkan sebuah video podcast yang berjudul Negeri Indonesiaku, Zaman Old dan Zaman Now. Maka dari itu, izinkan kami untuk menayangkan hasil kerjasama dan pendapat kami tentang negeri Indonesia. Saksikan persembahan kami. Tunjukkan pesonamu, Ki Hajar Dewantoro. Latar belakang kami membuat video ini adalah karena pada zaman-zaman sekarang ini semangat persatuan masyarakat Indonesia sedikit menurun dan banyak pemuda-pemuda yang tidak tahu tentang sejarah hukum-hukum di Indonesia ini dari awal kemerdekaan, Orde Baru, dan pada saat tujuan kami membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang perbedaan kehidupan persatuan masyarakat dan juga hukum yang telah berubah pada zaman dulu dan zaman sekarang. Karena pada tahun 98 terjadi reformasi dan terjadi beberapa perubahan hukum-hukum di Indonesia. Hai teman-teman, perkenalkan saya Angela Nehemia Sihombing dari kelas 8C nomor absen 2 dari kelompok Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Benediktus Bintang, kelas 8C nomor absen 5 dari kelompok Ki Hajar Dewantoro. Katarina Rua, kelas 8C nomor absen 15 dari kelompok Ki Hajar Dewantoro. Tavianus Dapa Prastama, kelas 8C nomor absen 21. Pada masa sekarang ini kita tidak perlu berperang untuk mengisi kemerdekaan. Kita hanya wajib bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Tetapi tahun demi tahun persatuan Indonesia sedikit terancam karena permasalahan kekuasaan. Tetapi semua keterancaman itu sudah mereda dan masih ada musuh baru lagi, yaitu virus corona. Di masa pandemi virus corona ini, pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan mampu mencegah penyebaran virus ini. Hari terus berganti, dan korban yang meninggal dan terinfeksi virus corona pun semakin banyak. Hal itu disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Di zaman sekarang ini, semangat persatuan masyarakat Indonesia bisa dibilang menurun dan hilang begitu saja. Karena masyarakat banyak yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dan bersatu melawan virus ini. Padahal hal ini tidak sesulit pada saat zaman perjuangan, yang harus berperang dan berkorban demi kemerdekaan. Tidak seperti dulu. Masyarakat Indonesia semua bersatu untuk melawan penjajah. Mereka semua rela bersatu dan bertaruh nyawa demi kemerdekaan. Dan tentunya semangat persatuan Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang tentunya lebih bersatu pada zaman dahulu daripada zaman sekarang. Karena pada zaman pandemi ini masih banyak yang tidak bersatu karena tidak menerapkan protokol kesehatan dan membuat korban yang terinfeksi COVID-19 pun semakin bertambah. Dan itu menjadi tanda bahwa semangat persatuan Indonesia zaman sekarang ini sudah menurun daripada saat zaman-zaman perjuangan dulu. Saya akan menjelaskan semangat kebangsaan dan persatuan saat ini dan semangat kebangsaan dan persatuan pada saat Sumpah Pemuda. Yang pertama, semangat kebangsaan dan persatuan saat ini. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan berbagai kelompok untuk mengubah dan mengganti Pancasila dan UUD 1945 dapat diatasi khususnya oleh para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Di sisi lain, lemahnya semangat
Pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 juga terlihat menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada generasi muda karena masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, pengguna bahasa Indonesia makin memburuk, semangat kebangsaan dan persatuan pada Sumpah Pemuda. Bulan Oktober menjadi salah satu bulan istimewa di Indonesia selain bulan Agustus. Pasalnya, pada bulan ini terjadi salah satu peristiwa yang menggugah semangat persatuan dan kesatuan, yakni peristiwa Sumpah Pemuda yang diselenggarakan dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai penjuru tanah air mengikrarkan diri untuk bersatu bangsa dan bernegara. Poin utama dari Sumpah Pemuda ini adalah bertanah air yang satu Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Meneladani semangat Sumpah Pemuda saat ini tidak harus berperang di medan juang, namun kamu harus melakukan ini dengan hal yang positif yang berguna bagi sesama. Berikut ini toleransi terhadap sesama. Indonesia dianugerahi Tuhan dengan keanekaragaman yang luar biasa, mulai dari budaya, suku, ras maupun agama. Hidup dalam perbedaan bukanlah sebagai halangan untuk berkreasi bersama. Justru dengan keberagaman inilah kita bisa belajar untuk saling menghargai dan saling menghormati. Mari kita belajar poster dulu dan poster zaman now. Zaman dulu itu lebih ke dulu dan zaman now itu ke zaman sekarang ya teman-teman. Nah, contohnya poster zaman dulu tuh seperti gambar di atas, jadi sangatlah sederhana. Bahkan posternya pun ada yang masih berwarna hitam putih, tapi tetap berupa iklan. Karena zaman dulu sangatlah terbatas untuk alat-alatnya. Media digital saja belum ada, jadi mereka masih menggunakan media cetak, dan ini ditaruhnya di tempat-tempat pinggir jalan. Berbeda dengan poster zaman sekarang seperti gambar di atas, itu sudah menggunakan digital dan modern sekali. Itu sudah bisa disebarkan melalui medsos, TV, siaran, dan lain-lain. Jadi perbedaan poster zaman dulu dan zaman sekarang sangatlah berbeda ya teman-teman. Nah, poster zaman sekarang itu sangatlah mudah membuatnya. Cukup menggunakan alat digital dan aplikasi saja sudah jadi. Terima kasih. Demikian penjelasan poster dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, bahwa Indonesia zaman dahulu dan zaman sekarang itu berbeda. Seiring berjalannya waktu, semua hal berubah. Jadi kita juga harus mengikuti hal-hal yang benar saja dan hindari hal-hal yang tidak benar. Saran-saran untuk masyarakat. Sarannya, kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus mengikuti hal-hal yang berubah waktu demi waktu. Kita mengikutinya dengan memilih hal-hal yang baik dan benar. Dan juga kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik waktu demi waktu. Sekian tadi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru pendamping yang sudah mendampingi kami hingga video ini bisa mencapai akhir seperti ini. Yang kedua, kami berterima kasih kepada teman-teman anggota kelompok yang telah bertanggung jawab dan kerjasamanya untuk tugas-tugasnya hingga video podcast ini selesai. Dan yang ketiga, untuk teman-teman dan rekan-rekan keluarga yang juga mendukung berpartisipasi dalam menumbuhkan ide untuk video ini. Terima kasih dukungan untuk semua orang yang telah mendukung video ini.